Oke, kita lanjut. Kunci sukses yang keempat itu adalah amonia kontrol. Pernah gue bahas juga sih. Intinya tuh seperti ini. Jumlah amonia itu harus dikontrol ya. Kenapa? Karena pada jumlah yang terkontrol, maka nitrogen dari amonia ini dapat dimanfaatkan tanaman sebagai nutrisi. Namun apabila tidak terkontrol, maka amonia ini tidak dapat diubah seluruhnya oleh bakteri nitrifikasi menjadi nutrisi, sehingga dapat dimanfaatkan oleh spora alge untuk tumbuh berkembang dan menyebar di akuarium kalian. Nah, analoginya kayak gini nih. Kalau misalkan gua analogikan si amonia ini sebagai sampah rumah tangga. Nah, si bakteri nitrifikasi itu ibarat tukang bebersihnya lah ya, pasukan orange-nya lah biar gampang ya. Nah, apabila sampahnya sedikit atau jumlah pasukan orange-nya itu memadai untuk membersihkan dan memilah sampah-sampah tersebut, maka si sampah-sampah rumah tangga ini bisa dimanfaatkan untuk didaur ulang menjadi hal-hal lain yang bermanfaat, yang berguna ya. Namun jika terjadi sebaliknya, katakan jumlah sampahnya banyak ataupun jumlah pasukan orange-nya tidak memadai sehingga nggak bisa ngebersihin sampah tersebut, maka si sampah-sampah rumah tangga ini akhirnya terbengkalai ya, bisa menjadi sumber penyakit, jadi sarang nyamuk, jadi sarang tikus, kecoa, dan lain-lain. Lalu apa yang harus dilakuin Bang untuk mengontrolnya? Nah, berarti harus berikan lingkungan yang baik untuk si tukang sampahnya ya, berikan lingkungan baik untuk si pasukan orange ini. Bangun rumah yang besar ya untuk mereka ya, agar si pasukan orange itu nyaman di rumahnya. Artinya kalian itu harus menggunakan media berpori ya, difilter, jadi berpori difilter dan juga di bawah substrat sebagai rumah si pasukan orange itu tadi. Nah, jangan lupa juga bikin jendela dan ventilasi yang besar di rumahnya ya. Jadi kalau rumahnya gede nggak ada ventilasi percuma kan. Jadi kasih ventilasi yang besar agar sirkulasinya baik ya, agar oksigen bisa masuk, si pasukan orange-nya nggak akan pengap di dalam rumah. Nah, artinya itu kalian harus perhatikan distribusi arus dan juga distribusi oksigen di akuarium. Rajin juga harus nyapu-nyapu si rumahnya, ngepel rumahnya ya. Artinya kalian harus sering ganti air dan sifon seluruh kotoran yang ada di akuarium kalian. Nah, untuk akuarium yang baru nih, yang baru setup, terutama yang setupnya kalian menggunakan soil ataupun menggunakan pupuk dasar yang tinggi nutrisi ya, sebaiknya kalian lakukan cycling terlebih dahulu sebelum memasukkan fauna atau bahkan sebelum menanam tanaman di soil tersebut. Nah, untuk lengkapnya mengenai cycling ataupun nitrogen cycling pernah gua bahas di panduan lengkap Aquascape episode 6 part pertama ya. Coba ditonton dulu. Nih linknya di sini. Oke, kunci sukses berikutnya yang kelima adalah kualitas air ya, tentu saja. Nah, kualitas air Aquascape ini bisa gue ibaratkan seperti kualitas udara pada manusia. Udara yang buruk artinya buruk juga untuk kesehatan manusia. Air yang jelek artinya jelek pula untuk pertumbuhan tanaman. Aquascape itu sejatinya adalah seni merawat air ya. Air yang dirawat pasti akan memberikan kualitas tanaman yang baik. Nah, air yang baik itu yang kayak gimana Bang? Nah, tanaman memiliki kemampuan untuk hidup pada rentang parameter air yang luas ya. Namun perbedaan parameter air yang signifikan dapat menyulitkan tanaman untuk beradaptasi dan sulit untuk tumbuh dan akhirnya bisa mati. Terutama untuk ini ya, untuk tanaman-tanaman yang sensitif terhadap perubahan parameter air. Kan banyak tuh tanaman yang jenisnya sensitif, ada tanaman yang lebih badak ataupun lebih tahan terhadap perubahan parameter air. Nah, lebih dari 95% tanaman aquascape itu bisa tumbuh dengan baik pada KH itu sampai 12 ya, 12 DKH. Dan nilai GH juga kisaran segitulah belasan. Nah, beberapa tanaman lain itu butuh KH yang lebih soft, bahkan ada yang butuh KH di bawah 3 DKH, soft banget itu. Tapi tanaman-tanaman khusus doang yang nggak banyak. Nah, untuk pH, kebanyakan tanaman sama fauna itu akan happy dengan nilai pH kisaran 6-7 ya, netral sedikit asam. Nah, yang perlu dijaga sebenarnya adalah KH-nya, harus selalu stabil agar pH-nya juga ikut stabil, tidak gampang swing. Perubahan pH ataupun pH swing yang signifikan yang dikarenakan oleh KH-nya yang tidak stabil akan membuat fauna dan tanaman stres. Tapi perubahan pH akibat injeksi CO2 nih, bukan karena KH-nya yang tidak stabil, itu tidak akan berpengaruh buruk terhadap tanaman. Nah, untuk parameter air ini lebih detailnya bisa cek pada di link ini ya. Ada juga artikelnya yang bisa kalian download pada link di deskripsinya. Tontonnya, download juga. Oke, kunci berikutnya adalah yang keberapa nih? Yang keenam adalah kesehatan tanaman. Jika semua poin sebelumnya ya 1-5 tadi itu udah bisa seimbang, kalian udah pede, udah seimbang nih Bang, pasti akan bisa lebih mudah membuat tanaman itu untuk tumbuh lebih sehat dan optimal.
Nah, perumpamaannya kita pakai perumpamaan ya, karena orang Indonesia itu paling gampang kalau diumpamakan. Kayak ayam goreng deh ya. Jadi kalau gua ibaratkan tanaman itu adalah ayam goreng, ayam ya, ayam yang akan digoreng, CO2 dan nutrisi itu adalah minyak gorengnya, cahaya itu adalah api kompornya, nah lalu amonia dan kualitas air itu adalah kualinya, maka semuanya itu jumlahnya harus perfect untuk menghasilkan ayam goreng yang lezat ya. Misalnya ya, kalau apinya kegedean, minyaknya sedikit, ayamnya pasti gosong kan. Lalu misalnya apinya kekecilan nih, minyaknya kebanyakan, ayamnya pasti nggak mateng dan pasti akan berminyak, nggak nikmat juga dong. Atau misalnya kualinya kotor atau kualinya berkarat, ya ayamnya juga jadi berkerak dong. Kalian nggak mau kan makan ayam yang berkerak. Jadi intinya harus dicoba-coba mana yang harus ditambahin ataupun mana faktor yang harus dikurangin sampai ketemu takaran yang benar-benar pas, yang benar-benar perfect untuk bikin ayam goreng yang lezat dan renyah sesuai selera kalian. Jadi lapar kan gua. Hal lain yang perlu diperhatikan mengenai parameter air adalah adaptasi tanaman, karena pada masa-masa adaptasi ini adalah masa yang paling krusial untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman. Jika gagal adaptasi, maka artinya tanaman akan sakit dan alge akan mudah untuk menyerang. Nah, untuk akuarium baru nih, saran gua gunakan tanaman yang masih berbentuk daun darat atau immersed form ya, karena daun darat ini akan lebih mudah beradaptasi di air yang baru. Nah, jika kalian terpaksa menggunakan tanaman yang berbentuk daun air, cari seller ataupun penjual yang rumahnya itu dekat atau tidak jauh dari lokasi kalian. Dengan harapan parameter airnya itu tidak akan berbeda signifikan, sehingga proses adaptasi si tanaman dari tempat seller tadi ke akuarium kalian akan lebih mudah ya. Itu akan menghindari tanaman stres. Nah, intinya dengan membuat tanaman sehat, maka pertumbuhan juga akan optimal. Warnanya juga akan lebih keluar dan yang pasti akan terbebas dari alge. Kunci sukses yang terakhir nih yang paling penting menurut gua. Yang ketujuh itu adalah kesabaran. Kalau masalah kesabaran ya sebenarnya ya balik lagi ke penghobinya masing-masing. Semuanya itu butuh proses ya, tidak ada yang instan kecuali Indomie. Nah, kalau misalnya kalian udah pede nih, 6 poin sebelumnya gue tuh udah bisa optimal bang, semuanya tuh udah perfect deh. Tapi kenapa ya kok si tanamannya belum oke, terus algenya juga masih banyak? Ya tenang ya, jangan panik, jangan frustasi lalu pensiun dini, jangan. Berarti artinya masih ada elemen yang belum pas. Harus dirunut dulu nih satu-satu. Sebenarnya apa sih yang salah? Minyak gorengnya kah yang salah? Atau kualinya kah yang kotor? Biasanya tuh yang paling gampang disalahkan duluan itu adalah CO2-nya ya. Karena si karbon ini adalah elemen terbesar dan terpenting dari sebuah makhluk hidup. Bukan sebuah makhluk hidup. Dari semua makhluk hidup. Pastikan kadar CO2-nya itu udah lebih dari 30 ppm ya. Kalau misalkan udah 30 ppm dan masih belum bisa menyelesaikan masalah, cek dulu nih apakah arusnya udah rata, diffusernya apakah udah bagus, udah terlarut dengan baik. Cek juga gas exchange-nya, apakah si oksigennya udah cukup kaya di akuarium kalian apa belum ya. Dicek satu-satu. Kalau itu udah dicek semua, baru kalian bisa tweaking intensitas cahayanya. Bisa digedein, dikecilin, durasi dipanjangin, dipendekin tergantung kebutuhan. Cek juga dosis nutrisinya, apakah misalkan nutrisinya berlebihan ataupun mungkin malah kurang untuk tanaman ataupun untuk jumlah tanaman yang kalian gunakan. Kalau sudah semua dicek, yang paling terakhir bisa disalahin itu adalah kualitas air dan amonia. Kenapa amonia? Karena pun apabila amonia kalian itu jumlahnya tinggi di akuarium kalian, tapi tanamannya itu jumlahnya banyak dan sehat-sehat, dan oksigen di airnya juga kaya, maka si amonia ini pasti akan bisa dikontrol oleh tanaman dan oleh bakteri menjadi nitrogen yang malah bisa dimanfaatkan sebagai nutrisi tanaman. Oke, capek juga yang ngoceh mulu. Gua rasa udah semua sih, udah cukup komprehensif penjelasan dari gua. Kalau udah ngikutin semua, tapi misalkan kalian masih gagal, tanaman masih belum oke, alga masih datang, ya mungkin karena kurang ibadah aja sih. Banyakin doa dan sedekah tuh kalau kata Dodi. Ajak tanaman yang ngobrol. Nah, karena sesungguhnya kesehatan makhluk hidup itu adalah kuasa Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita manusia hanya bisa berusaha ya. Itu takdir namanya coy. Oke, udah ya. Ingat, aquascape itu tidak mudah, tapi tidak susah kalau kalian mau belajar. Makanya saksikan terus Aquajaya Aquareset, channel lengkap belajar aquascape. Be smartscaper ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Ciao.